Merupakan macan tapi bukan tutul. Merupakan macan tapi sebenarnya bisa mengaum, cuma dalam bentuk desingan turbo. Tapi sekarang berbeda. Sekarang macan ini tidak ada desingan turbonya. Nonton video ini sampai habis, karena ini adalah Porsche Macan. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Porsche Macan merupakan salah satu tipe dari Porsche yang berjenis compact luxury crossover SUV, yang juga adik sepupu dari Porsche Cayenne yang lebih besar bodinya. Jadi Porsche Macan ini dibuat untuk yang suka Porsche, berbentuk SUV, namun tidak terlalu besar bodinya seperti Cayenne. Jadi segmen pasar Porsche Macan ini lebih luas dibandingkan dengan Cayenne yang biasanya hanya menyasar keluarga-keluarga pejabat dan kaum-kaum elit. Namanya Macan. Mungkin Anda berbangga juga karena nama Macan ini sebenarnya memang diambil dari bahasa Indonesia. Sedikit sejarah mengenai Porsche Macan. Generasi pertama Porsche Macan lahir tahun 2014 dengan kode bodi model tipe 95B. Porsche Macan generasi pertama ini dibuat langsung di negara asalnya, yaitu di Leipzig, Jerman. Macan juga berbagi platform dengan Audi Q5, namun mesin, transmisi, suspensi, interior dan eksterior itu murni dari Porsche. Mesinnya juga ada berbagai jenis. Ada yang bensin, ada yang diesel. Dan yang paling kencang adalah 3600cc V6 turbo yang bisa menghasilkan tenaga 440 PS dan torsi maksimalnya 550 Nm. 0 ke 100 km per jam hanya 4,8 detik saja. Luar biasa untuk ukuran SUV. Dari 2014 sampai 2024, Macan ada beberapa improvement dan facelift model-modelnya. Namun anehnya tahun 2023 Porsche mengumumkan tidak akan diproduksi lagi mesin bensin maupun diesel untuk Porsche Macan. Dan akan diganti dengan mesin full electric. Wah, hilang sudah harapan kami untuk mendengar V6 turbo pada suatu Porsche Macan. Namun ternyata benar, bukan suatu gimmick saja. Akhirnya di bulan Januari Porsche Macan generasi kedua lahir dan benar-benar full elektrik. Langkah yang benar-benar tidak terduga dari Porsche. Apakah SUV full elektrik ini bisa mempertahankan fanatik Macan yang berturbo dari dulu? Atau Porsche punya strategi baru untuk memperpanjang umur bumi? Sudahlah, ini adalah Porsche Macan elektrik. Akhirnya setelah 10 tahun sejak generasi pertama keluar, muncullah di bumi ini generasi kedua. Yes, 2024 ini masih fresh, baru sekali Macan. Macan ini di seluruh dunia mungkin belum ada yang terdelivery customer karena ini baru sekali dan sudah ada di Indonesia. Tapi ini hanya untuk static display, ya, bukan full nanti yang dijual di Indonesia seperti ini, nggak seperti ini. Karena ini juga setir kiri, ya kan, langsung dari Jerman. Ini ada tulisan elektrik, berarti ini Macan elektrik. Namun sebenarnya Macan generasi kedua tidak ada yang internal combustion engine, semuanya elektrik. Ya, jadi goodbye internal combustion engine. Welcome elektrik buat semua Macan. Saat ini ada dua pilihan, Macan 4 dan Macan Turbo. 4 itu untuk yang tenaganya di bawah dan Turbo untuk yang tenaganya di atas. Macan 4 ini walaupun yang tenaganya di bawah itu 400 horsepower lebih, dual motor depan dan belakang. Untuk Macan yang Turbo itu dual motor juga tentunya, tapi total torsinya 1130 Nm. Ini spek lengkapnya untuk yang 4 dan turbo. Yang kami sayangkan sebenarnya kata turbo itu akhirnya dipakai di mobil listrik dan nggak ada urusannya sama keong, intercooler segala macam. Ini gara-gara Taycan yang pertama kali bikin.
Di bawah sini ada baterai 100 kW, namun netnya 95 kW. Untuk yang 4 dan turbo itu sama. Tapi yang 4 ini range-nya itu 613 km WTPL. WTLP, ya itulah. Nah, untuk yang turbo tentu range-nya lebih pendek karena tenaga yang dipakai lebih besar, itu 591. Nah, ini bagian menarik. Untuk nge-charge ada kanan dan kiri lubangnya. Ya, masing-masing kanan kiri bisa AC charging. Namun untuk DC charging hanya di sebelah sisi driver side. Untuk yang setir kiri seperti ini, tentu sebelah kiri, yang setir kanan ada di sebelah kanan. Bukanya keren sekali. Cara bukanya itu di swipe seperti ini. Ya, ini memang untuk static display mobilnya, jadi tidak. Nanti tuh bisa. Nanti pasti kalau kita beli mobilnya pasti lebih gampang. Dan bisa DC charging tentunya sebelah kiri kan. Ini DC charging untuk 800 volt. Nah, karena sistemnya ini arsitekturnya 800 volt, bisa 270 kilowatt. Nah, jadi kalau kita jalan-jalan keluar kota, rest area di Indonesia tuh sebagian besar 200 kW chargernya. Tidak ada masalah, ini bisa nge-charge kenceng di rest area Indonesia. Bentuk keseluruhan mobil ini tentu lebih keren daripada generasi sebelumnya ya beda 10 tahun, tapi ini wah, ini keren sekali. Ada lucu-lucunya depannya. Ini bentuknya lebih Porsche sekarang. Kenapa? Karena tidak ada grillnya. Karena tidak butuh grill banyak-banyak amat, tidak seperti mobil internal combustion yang ada di generasi pertama. Ini lebih ketutup, lebih berbentuk Porsche, kap depannya itu tonjol kanan kiri karena ada lampu, ini Porsche sekali. DRL-nya juga 4 seperti ini, Porsche sekali, tapi headlampnya bukan yang ini. Headlampnya itu ada di bawah sini. Nah, karena ini adalah yang Macan 4, berbeda moncongnya sedikit dengan yang Macan Turbo. Macan Turbo tuh lebih ada kesan-kesan lebih sportinya sedikit di depan sini. Nah, sebenarnya tidak perlu rem yang besar-besar amat, mengingat ini adalah mobil listrik. Mobil listrik untuk mengurangi kecepatan sebagian besar pasti memakai fungsi regenerative braking-nya untuk mengisi dari tenaga putaran kembali ke baterai lagi. Ini spesial mobilnya karena regen braking-nya itu bisa sampai 240 kW. Kencang sekali regenerative braking-nya. Luar biasa. Nah, suspensinya ini bisa diatur banyak hal ya, ketinggian yang bisa diatur, kekerasan yang bisa diatur. Ini dia pakai 2 valve teknologi katanya. Kami nggak tahu persisnya teknologinya seperti apa, tapi ini air suspension yang bisa mengatur banyak hal. Kita ukur panjangnya dulu. 2784 mm. Wheelbase-nya memanjang sekitar hampir 10 cm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, seperti biasa mobil begitu ganti generasi akan mengembang, melebar, memanjang. Seperti mobil ini juga. Namun tingginya hampir sama totalnya. Dan mengingat ini mobil listrik, pasti urusan ground clearance pasti lebih pendek ini dibanding sama yang lama. Tapi nggak apa-apa, kan suspensi bisa naik turun. Lihat nih belakangnya itu, ini standar ya, semua yang model 4 dan turbo itu ada spoiler yang bisa dibuka seperti ini. Dan bentuknya tentu yang turbo ada lebih sporty ya, di sini ada lubang-lubangan paso yang bikin lebih sporty lagi. Belakang nggak ada wipernya, kan nggak perlu kali wipernya, bisa lap pakai tangan. Ini dia kuncinya seperti biasa Porsche, bentuknya seperti mobilnya, kunci seperti ini. Kita buka bagasi. Static display mobilnya ya, nggak usah dipaksain. Ini ada tombol kecil di sini untuk bukanya. Nah, bagasinya nih luas tentunya ya, karena ini SUV. Ini di bawah ada subwoofer Bose. Nah, ini opsional sebenarnya. Kalau yang di turbo kalau nggak salah itu standar, jadi volumenya itu lebih kecil untuk yang turbo. Nah, kalau yang Macan yang tidak pakai Bose ini, dia ada extra space lagi di bawahnya, jadi kapasitas bagasinya naik. Tetap bisa dilipat joknya.
lipatnya itu bisa dari sini, bisa juga dari sini. Rata lantai pula. Ketinggian nih ibu-ibu mengangkat barang susah. Ini suspensinya bisa dipendekin dengan tombol. Itu kan mendek dia. Lihat kolong ya, ada tombol di sini, kita pencet. Weng, gitu. Kita sangkutin. Angkut deh. Nah, ini kapasitas towingnya bisa 2 ton. Pencet lagi. Weng. Balikin. Manual juga kuncinya. Terus bagasi bukan hanya di belakang. Karena ini mobil listrik, jadi tidak ada mesin di depan. Bisa dipakai untuk space bagasi. Ini tidak seperti mobil-mobil listrik zaman sekarang tuh banyak yang lupa bahwa depannya tuh bisa dipakai space bagasi. Wah, langsung buka sendiri loh. Spring loaded. Ini kapasitas bagasi depannya 85 liter. Walaupun tidak kelihatan terlalu 85 liter ya. Setidaknya kita punya bagasi di depan. Ini tas-tas ransel, tas-tas kabin kecil doang sih muat sini. Praktis. Nah, ini ada tempat untuk naruh sesuatu. Ini si bagasinya, ya naruh kabel chargernya di sini. Terus ini kalau dibuka tuh ada semacam untuk urusan radiator tapi kayaknya khusus mekanik. Terus ini ada minus akinya, mungkin kalau ngejumper aki 12 voltnya ke sini minusnya dan plusnya tuh ke sini kelihatannya. Dibuka ini. Nah, kalau untuk ngisi air wiper di sini selalu warna biru. Produk dia jadinya. Belakangnya. Kalau Anda seorang bos-bos beli Macan ini untuk pakai driver dan duduk belakang, jangan. Karena Macan ini didesain untuk nyetir sendiri atau berdua di depan, belakang ini buat bawa anak atau teman-teman mungkin kalau mau pergian jauh. Cuma kalau kita bos-bos duduk belakang pakai driver, seperti kurang cocok karena space-nya itu tidak terlalu besar. Walaupun sebenarnya ini sudah lebih besar dibandingkan dengan Macan generasi sebelumnya. Ini jarak dengkul dengan jok depan, di belakang posisi nyetir kami, kaki masih bisa masuk tergantung ngatur ketinggian jok depannya. Headroom-nya masih lumayan oke. Armrest-nya ada 2 buah cup holder. Nah, kalau kita naruh cup di sini, sikut kita masih aman karena bisa beristirahat di pinggir-pinggirnya. Dan pengaturan AC-nya ada di belakang sini sendiri. Ada dual zone dan ada 2 buah colokan USB-C di bawahnya lagi. Karena ini mobil listrik jadi hampir rata ya. Nggak tahu kenapa masih ada gundukan dikit. Panoramic roof sampai belakang. Bisa bertiga juga di belakang kalau tega. Kalau Anda kurus-kurus, bertiga di belakang ini masih oke. Kalau gemuk-gemuk mungkin no. Kita ke depan. Layarnya gelap semuanya. Seperti yang kontrol AC di belakang gelap juga karena ini adalah static display. Kita tidak boleh memperlihatkan displaynya itu menampilkan apa. Sayang sekali memang, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa dirasain duduk mobilnya seperti apa, bentuk dashboardnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Ini lapis kulit semuanya indah, bagus sekali. Warna interiornya kami agak kurang cocok sih. Ini ada layar instrumen cluster, tengah ada layar, di penumpang juga ada layar. Nanti mungkin yang dijual di Indonesia tidak seperti ini gitu ya, mungkin interface-nya, mungkin mau ada update lagi yang belum dilakukan. Jadi ya, navigasi, Apple CarPlay semua ada di sini. Tapi penumpang juga dapat layar sendiri. Ini menampilkan apa? Menampilkan hampir sama sebenarnya fungsi yang ada di sini. Cuma dia bisa secara personal ngatur-ngatur navigasi dan lain-lain. Bisa juga untuk nyetel video, misalnya YouTube gitu, di layar yang kanan ini. Tapi kalau misalnya mobilnya jalan, misalnya dimasukin D dan jalan, itu yang drivernya tidak bisa melihat layarnya, tahu-tahu menggelap. Tapi penumpangnya tetap bisa ngelihat. Kalau misalnya mungkin berhenti lagi, drivernya bisa ngelihat lagi. Itu keren deh. Sayang sekali tidak bisa dipraktekkan di sini sekarang. Tidak semuanya pakai layar touchscreen di layar untuk mengatur AC. Itu
dari sini dia punya tombol-tombol sendiri untuk pengaturan AC-nya. Dan ini gelap, harusnya ada terdisplay juga sesuatu. Volume ada puter-puteran sendiri. Kami suka nih ada tombol-tombol fisik ini, bahkan hanya untuk AC, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah dapat, terima kasih Porsche. Tombol keras ada lagi sini, hazard. Dan mematikan traction control ada tombolnya sendiri di bawahnya, hazard. Untuk mematikan fungsi keselamatan dekat sekali dengan hazard ya. Mungkin ada pertanda sesuatu gitu. Sebentar, nih kan kursinya joknya otomatis mundur ya. Berarti tadi jarak dengkul dengan jok depan ya selisih 2-3 jari lagi deh dari yang tadi. Setirnya Porsche sekali ya. Untuk mengubah driving mode-nya diputer-puter di sini. Terus jempol kanan untuk urusan audio kelihatannya. Tapi untuk cruise control itu punya tuas combination switch sendiri. Start stop engine button-nya itu ada di sisi luar mobil. Mungkin kalau mobil ini setir kanan, start stop engine button ada di sisi luar. Ini ada penyebabnya, ada secara sejarah ada bisa menjelaskan ini sebenarnya. Karena putar-putaran kunci itu ada di sisi luar mobil, itu untuk balapan dulu, zaman dulu ya. Shifternya seperti Porsche Taycan, ada di sini, parkir dipencet, drive, reverse ada di sini. Nah, tidak ada pedal shiftnya karena tidak ada transmisinya, ini single speed ya. Di atas ini ada head up display yang merupakan head up display yang sangat besar katanya. Posisi nyetirnya tentu ini adalah mobil Jerman Porsche pula, posisi nyetir itu enak sekali ya. Dan biasanya kami suka nyetir itu pendek. Ini kalau dipendekin banget itu agak-agak kependekan ya kan. Ngelihatnya semuanya instrumen cluster doang. Jadi kalau nyetir mobil ini harus agak tinggi. Cocok untuk bule-bule yang tinggi-tinggi begitu loh. Elektrik juga, pengaturan setirnya bisa teleskopik yang lumayan jauh. Sekarang kepraktisan. Di pintu bisa naruh botol tentunya. Di bawah sini ada 2 buah cup holder, terus ada tempat naruh-naruh. Sini ada gambar kuncinya, bisa naruh kunci, mungkin nge-charge sekali di sini ya. Ini ada wireless chargingnya. Terus ini ada konsol lumayan besar ya. Ngumpet 2 buah USB-C dan 12 volt power outlet. Lacinya lega walaupun tidak terlalu dalam. Ini buat buka panoramic roof sama blindnya juga di sini. Tapi sebenarnya marketnya untuk Macan ini menyempit karena internal combustion nggak ada. Pencinta internal combustionnya Porsche akan sedih. Namun katanya feel rasanya mobil ini itu seperti mobil internal combustion dan rasa remnya juga tidak terasa rem mobil listrik. Katanya seperti itu. Sudah tidak sabar nyoba mobil ini nanti kalau sudah ada mobil tesnya. Dan sekarang mobilnya sudah launching. Anda sudah bisa pesan. Pesan nggak ya? Nah, coba dulu. Overall mengenai Porsche Macan yang terbaru. Mobil kencang memang tidak selalu bermesin bensin ataupun diesel dengan cc besar, tidak selalu harus mengorbankan minyak bumi yang akan habis nantinya. Porsche ingin membuktikan bahwa SUV kencang bisa tidak boros, bisa tanpa suara. Tapi apakah ini mobil rasanya jadi seperti Taycan? Atau rasanya tetap seperti Macan yang dulu, tapi lebih halus dan lebih kencang? Apakah mobil ini akan membuat fanatik Porsche Macan yang dulu marah? Kita lihat nanti. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.